Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekanku semua di mana berada. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersua kembali walau pada jarak yang berbeda. Alhamdulillah, semoga rekan-rekanku semua dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya. Kita diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam. Salawat dan salam senantiasa kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga Allah mudahkan buat kita untuk bisa mentauladaninya, sehingga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Rekan-rekanku yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan lalu, yaitu pada sesi tahap pertama, yaitu pembahasan grafu abana, kita hitung itu sebagai tahap 1. Walaupun sebenarnya sebelumnya ya kita sudah melewati untuk latihan-latihan pada buku abana, dan teman-teman semuanya sudah mendapatkan nilai, sehingga teman semuanya yang ada di sini notabene sudah memiliki sertifikat ya dan ijazah. Dan ini alhamdulillah untuk menjelaskan tentang apa dan bagaimana caranya, seperti apa tentang metode abana, tentunya udah lewat ya. Mengulang sedikit lagi, tujuan kita adalah ingin menyatukan langkah dalam pengajaran metode abana. Jadi, training for trainer adalah upaya untuk kita bersama menyatukan langkah dalam pengajaran metode abana. Diharapkan dengan itu akan terjadi hasil dari pelajar kita tulisan yang berkualitas dan istimewa. Walau metode abana ini kita bilang adalah metode yang sangat-sangat sederhana, namun ini insya Allah bisa menggugah semangat baru, ya, karakter baru, sesuatu yang bisa memberikan dampak yang lebih dahsyat gitu ya. Menjadi satu kegiatan yang tidak sekedar menulis biasa, namun ia memiliki muatan yang mulia. Karena kegiatan menulis ini adalah menulis Arab dan Al-Quran, tentunya kita semua tahu ketika kita niatkan ia menjadi sesuatu untuk Allah, ya, dan semua amalan kebaikan harus kita niatkan untuk ibadah ya. Jadi kegiatan menulis Arab Al-Quran ini menjadi bernilai ibadah. Dan karena ia adalah sesuatu yang di sana pastinya ada kecintaan, menghidupkan kecintaan kita kepada Al-Quran.
Jadi menulis Arab, Al-Quran ini adalah masuk kepada sesuatu, ya kan, yang menghantarkan atau menghidupkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Walau hanya sebatas tulisan yang mungkin sebagian dari orang-orang mengatakan hal yang sepele, hal yang ya enggak begitu perlu, mungkin orang sebagian ada yang mengatakan. Tapi kalau kita selami, kalau kita kaji lebih dalam, ini mengandungi efek samping yang sangat luar biasa. Karena menulis ini termasuk daripada amalan yang ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya. Di mana asatidzah semua, saya yakin sudah tahu manfaat, faedah menulis yang di sana pastinya akan ada efeknya ya, akan kebaca seperti itu. Dan menulis ini adalah satu warisan dari para warasatul anbiya, ya, yang dituliskan zaman dulu ketika sebelum Al-Quran itu dibukukan, ya, itu dituliskan supaya dia tidak hilang, supaya terjaga, ditulis di pelepah kurma, ada yang di tulang, ada yang di di batu dan lain sebagainya, sehingga terjaga Al-Quran, terjaga ilmu. Dan kegiatan menulis ini adalah bagian daripada kita mengajak para pelajar kita untuk menjaga daripada apa yang sudah kita pelajari. Tentunya dan terutama di sini adalah yang sudah banyak ditinggalkan, yaitu menulis Arab Al-Quran. Karena kebanyakan yang sudah berjalan begitu adalah membiasakan merekam dari ilmu itu dengan menggunakan tulisan Latin. Dan kita sebagai seorang muslim yang sangat-sangat cintanya kepada Al-Quran, maka kita dengan ini minimal dasarnya kita ingin menanamkan satu kesenangan, satu hobi, ya, satu rutinitas yang ini nantinya kita sudah mendapatkan ilmunya ya kemarin ya dari Ustadz Ade Mahnun, bahwa menulis ini di sana ada penunjukan atau bisa dilihat karakter, atau bisa dibalik, bisa mengubah karakter seseorang itu yang tadinya tidak fokus menjadi fokus, menjadi terarah. Yang tadinya tidak disiplin, dengan menulis ini melakukan satu kegiatan konsentrasi antara mata dan tangan, maka sedikit demi sedikit pelajar kita atau anak-anak kita menjadi punya kepribadian yang terarah seperti itu. Kemudian menulis ini juga termasuk daripada kita mendakwahkan dari Islam, ya. Kemudian dengan menulis, ya kan, dengan menulis ini mengikat ilmu dan memahami ilmu.
Kemudian dari menulis Arab dan Al-Quran ini termasuk juga daripada hadis yang berbunyi khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi insya Allah apa yang kita ajarkan walau sederhana, tapi nanti ini ujungnya atau efek sampingnya itu sungguh luar biasa. Dengan mengikat ilmu, dengan mengajarkannya, ini termasuk dari bagian hadis tersebut. Dengan menulis, dengan kita mengajarkan menulis kepada anak-anak, ini pastinya akan menjadi penguat daya ingat ya. Dan ini menjaga kebugaran otak. Kemudian juga dengan kebiasaan menulis ini, insya Allah otak itu akan sehat karena seimbang ya. Karena fungsinya menulis ini adalah menyeimbangkan fungsi otak kiri dan otak kanan itu secara maksimal. Kemudian dengan kita melatih atau membiasakan menyenangi kegiatan menulis Arab ini termasuk juga kita melatih mereka untuk kreatif. Di mana sisi kreatifnya? Karena tulisan Arab ini unik. Uniknya itu tidak seperti tulisan yang lain. Dia dari kanan ke kiri. Dan bentuknya juga unik gitu kan. Melengkung-melengkung seperti itu. Dan ini membutuhkan teknik untuk menulis. Kadang anak-anak bingung ketika tiba-tiba disodorkan tulisan Arab gitu, suruh menulis, karena tidak ada panduannya, ya arahnya itu bingung gitu caranya. Kadang hanya sekedar menebalkan saja itu juga bentuknya nggak bagus. Karena apa? Karena memang menulis Arab itu unik, harus dari arah kanan ke kiri dan bentuknya adalah punya kekhasan ya, lengkung-lengkung. Yang di sana nanti setelah kita mengajarkan abana yang sifatnya tulisan Arab dasar ya, di situ nanti akan bangkit kesenangan anak-anak mudah-mudahan ya, karena melihat tulisannya yang ditulis dengan metode abana terlihat rapi, terlihat bagus, akhirnya ada semangat baru lagi untuk mengembangkan. Ya kan? Karena tulisan Arab ini sesungguhnya itu punya macam-macam jenis gaya yang sudah kita kenal macam-macamnya, seperti ada hot Farisi yang lengkung-lengkung cantik, ada hot Diwani yang modelnya manjang-manjang, ada hot Kufi yang bentuknya kotak-kotak gitu kan, dan lain sebagainya. Ini memancing, ya kan? Memancing para pelajar kita untuk akhirnya bangkit inspirasinya, kreativitasnya. Ya. Ataupun kalaupun anak-anak kita pada sisinya tidak memiliki bakat tentang itu, minimal para pelajar kita punya sesuatu yang baku gitu ya, yang standar seperti itu. Dan ketika anak-anak kita memiliki tulisan yang mapan, yang baik, yang benar ya, mantap. Akhirnya apa? Dia memiliki kepercayaan diri, nggak minder lagi.
Gimana kalau kita nggak bisa nulis, memamerkan tulisannya gimana? Malu ya. Tapi kalau anak kita udah eh, sudah sering berlatih, cakap, dia akan memiliki rasa percaya diri. Rasa percaya dirinya jadi tumbuh. Kemudian, dengan kita mengajarkan anak-anak kita, membiasakan atau mengarahkan mereka kepada sesuatu yang baru, yang menyenangkan, menulis ya. Ini insya Allah efek selanjutnya adalah apa? Anak-anak kita itu jadi punya kepribadian yang tertib, disiplin. Cara mengarahkannya nggak jauh-jauh ya dari tulisannya itu. Karena memang diwajibkan ketika latihan ini harus tertib dengan teorinya, dengan caranya harus begini, metodenya harus begini. Tuh. Kalau sembarangan, kalau serampangan atau mau cepet-cepetan hasilnya tidak bagus. Akhirnya harus mengulang. Kalau mengulang, ya kan, kita tekankan untuk mengulang, pastinya memakan waktu. Nah, makanya di sini akhirnya para pelajar kita dengan media berlatih dengan menggunakan metode Abana ini secara tidak langsung kita membentuk pribadi dari anak-anak kita itu pribadi yang sabar, yang tekun, yang tertib, yang disiplin, yang punya karakter. Nah, itu harapannya. Jadi kita nggak akan bisa mewujudkan sesuatu itu langsung ya, langsung nggak bisa. Ya, awalnya ya kita awali dari sini. Dan karena satu kita niatkan ibadah dan kemudian kita niat Al-Quran, nah insya Allah kegiatan ini akan memberikan berkah. Berkah untuk kesehatan jasmani ya, dan berkah rohani, kemudian mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala karena hari-hari anak-anak kita eh, memiliki aktivitas amalan yang jelas ya, yaitu menulis kalimat-kalimat dari Al-Quran, huruf-huruf Al-Quran. Begitu pertemuan pada malam hari ini. Sekilas kita mengungkap tentang apa tujuan dari kita mengajarkan metode Abana ini kepada anak-anak. Ternyata tidak hanya yang kita inginkan, tidak hanya sekedar dari rutinitas menulis aja, tapi lebih daripada kita mengharapkan satu efek samping yang luar biasa yang di dunia dan akhirat. Demikian rekan-rekanku, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberi manfaat dan menambah faedah dari apa yang kita ajarkan berupa mengajak anak-anak kita untuk menulis Al-Quran. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.